Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa cukup. Tetap selalu jaga kesehatan ya, dan terapkan protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi, akan mencoba lagi tentang soal-soal siap pas ya. Ini yang kedua. Silahkan bisa dibuka buku pendampingnya pada halaman 82. Oke, format pengerjaannya masih sama seperti kemarin. Waktunya 60 menit, silahkan bisa dikerjakan. Oke. Tidak harus rapi kok. Pokoknya dikerjakan semampunya dalam waktu 60 menit ini. Sebenarnya idealnya satu soal itu sekitar 3 menit loh sebenarnya. Jadi kalau ini sudah turah-turah waktunya itu seharusnya ya. Oke. Untuk soal nomor 3 pada halaman 82, kalian diminta menentukan nilai dari sigma 2K plus 1 untuk K sama dengan 1 sampai 15. Berapa nilainya? Lah, ini kan bisa sebenarnya dijelentrehke berapa tambah berapa tambah berapa tambah berapa sebanyak 15 kali. Nah, tapi kan itu kebanyakan ya, kebanyakan. Nah, dari sini kan kita bisa tahu polanya tanpa kita menjumlahkan satu persatu. Dengan cara, nah, kalian cari dulu ini n-nya. Ini ada berapa suku sih? Nah, ada berapa suku? 1 sampai 15 itu. Oh, berarti ada 15. Nah, A itu suku pertama. Nah, suku pertama berarti kalian ganti K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1 masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Lalu UN suku ke N. N-nya tadi berapa sih? Oh, N-nya 15. Berarti K-nya diganti 15. Nah, itu kan suku terakhirnya. Berarti A suku pertama, UN suku terakhir. Nah, jumlah. Nah, ini kalian lihat apakah ini deret aritmatika atau bukan, atau geometri. Nah, ternyata di sini adalah deret aritmatika. Nah, nanti berapa tambah berapa tambah berapa, dia punya selisih yang sama, berarti dia merupakan deret aritmatika. Ya. Deret aritmatika berarti untuk mencari jumlahnya. Nah, ini bisa digunakan rumus ini. Ketika ada suku pertama dan suku terakhir, bisa gunakan rumus SN sama dengan N per 2 A plus UN. Tinggal substitusi aja, N-nya berapa, A-nya berapa, UN-nya berapa, nanti ketemu jumlahnya. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan satu persatu. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 9 halaman 82. Nah, nilai minimum fx, y ini fungsi tujuannya ya, dari daerah arsirannya ini yang di arsir biru ini, yaitu, nah, dari sini kalau ada soal semacam ini kalian diminta menentukan nilai minimumnya. Nah, berarti langkah pertama kalian cari dulu ini G1 ya, G1 itu persamaannya apa sih? Nah, ini kan DP ya, DP kan ada titik pojok, ada 1, ini udah ketahuan ya, 0,4 jelas. Ini sudah jelas 5,5 dari buku kalian, koordinatnya 5,5. Lah ini kan juga titik pojok pada DP, tapi kita nggak tahu ini koordinatnya berapa. Lah, titik yang kita tidak tahu koordinatnya berapa ini, misal kita namai titik E ya, karena sudah ada A, B, C, D. Lah ini misal kita namai E. E ini adalah perpotongan garis G1 dan perpotongan garis G3. Lah makanya dari itu kita harus cari G1 dan G3. Oke, ini asumsi kita nggak tahu loh ini titik potongnya berapa. Nah, kalau ini kan jelas kelihatan, oh ini 22 Bu. Nah, tapi ini dengan asumsi kita nggak tahu ini titiknya berapa. Nah, kalau nggak tahu berarti kalian harus cari tahu G1 dan G3, maaf. G1, oh ini ketika titiknya 0, 0, ketika titiknya 1, 1, ketika titiknya 2, 2. Nah, gitu ya. 3, 3 artinya garisnya ini adalah garis Y sama dengan X. Atau kalau bisa dipindah ruas, Y min X sama dengan 0 itu boleh. Nah, lalu G3. Oh, G3 ini melewati 4,0 dan 0,4. Berarti garisnya kan mencarinya caranya BX plus AY sama dengan A kali B ya. Ini sebagai A, 4-nya ini, 4 yang ini sebagai B. Nah, berarti 4X plus 4Y sama dengan 4 kali 4. Nah, itu G3. Nah, setelah ketemu G1 dan G3, nah kita eliminasi dan substitusi.
Nah, G1 dan G3 ini untuk menentukan titik E ini. Ya. Nah, ini dengan asumsi iki ra ngerti loh. Iki nek dua-dua iki ra ngerti, tapi ya monggo kalau ini kalian sudah bisa menentukan, oh Bu, itu jelas titik E itu koordinatnya dua-dua. Ya sudah, tidak perlu mencari G1 dan G3 seumpama kalian sudah bisa melihat Bu itu titiknya 2,2. Nah, coba nanti dibuktikan apakah benar 2,2. Setelah itu, kalau sudah ketemu titik pojok ya, ada A, D, E. Nah, semua titik pojok pada DP ini kalian substitusi ke fungsi tujuan ini. Oke, kalau sudah disubstitusi ke fungsi tujuan, lalu kalian tentukan nilai minimumnya berapa. Dilihat yang paling kecil. Oke. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 13. Nah, ada matriks A, B, lalu seperti ini. Jika A kali matriks X adalah B dikali A transpos, maka matriks X, nah dari sini berarti kan kita cari A transpos dulu. Setelah itu B kalian jumlahkan dengan A transpos, berapa? Lalu, nah disusun seperti ini. Nah, ini tadi kan udah tahu hasilnya ya. Udah tahu A transpos, terus B ditambah A transpos, nanti taruh bawahnya ini. Lah, ini kan nyari matriks X, ini A-nya di depan ya. A depan kan harus pindah karena yang dicari cuma matriks X, A-nya pindah ke depan sini, berarti kan harus di-inverse. Masih ingat ya, A inverse adalah seperdeterminan A dikali matriks baru yang diagonal utamanya dibalik, diagonal keduanya. Nah, ini dibalik, ini diagonal keduanya dikali min 1. Ini A inverse. Oke, nanti ketemu matriks X-nya. Soal terakhir nomor 20, bayangan garis 2X plus 3Y min 6 yang ditransformasikan terhadap titik ini. Oke, jadi kalau suatu garis dikenai transformasi, berarti kan masih ingat? Suatu titik dikenai transformasi, yakni transformasi dikali titiknya XY. Nah, karena ini sebuah garis, jangan ambil 2, 3. Tetap aja tulis XY. Ya, jadi nanti X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasinya ini dikali titik XY. Nanti kan ketemu X aksen sama dengan apa, Y aksen sama dengan apa. Lah setelah itu kalian cari, kalau X aksen sama dengan apa, berarti X sama dengan apa. Kalau Y aksen sama dengan apa, berarti Y sama dengan apa. Nah, setelah itu kalian substitusikan ke garis ini. Lah nanti ketemu. Oke, kalau sudah cari X sama Y-nya. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jika ada kesulitan bisa langsung japri Ibu ya. Sekian petunjuk dari pengerjaan soal hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.